Assalamualaikum. Hello everyone. Ketemu lagi dengan saya di channel Alfiziat Ahmad. Saat memasuki bulan Agustus, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan suasana lingkungan rumah, sekolah, maupun di kampung-kampung, serta pusat perbelanjaan yang mendadak berubah menjadi lebih meriah dan penuh dengan nuansa merah putih. Hal tersebut dilakukan pastinya untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Berbagai tradisi seperti memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing dan di kampung-kampung, upacara bendera, hingga lomba 17 Agustus yang pastinya dilakukan setiap tahun. Well guys, pasti kalian pernah kan mengikuti lomba Agustusan? Selain menarik dan meriah, lomba Agustusan ini secara tidak langsung bisa mempererat hubungan kita yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing. Dan jangan salah, lomba Agustusan ini ternyata juga memiliki sejarah tersendiri loh. Awalnya, lomba 17 Agustus ini tidak pernah ada. Namun, baru muncul setelah 5 tahun Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1950. Dahulu, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, juga merupakan tokoh yang sangat antusias dalam melaksanakan lomba 17 Agustus ini. Secara perlahan, lomba 17 Agustus meluas tidak hanya di daerah tertentu, namun ke seluruh penjuru tanah air. Sejak Indonesia merdeka, tiap tahunnya masyarakat selalu antusias untuk menyambut HUT RI. Semakin lama, masyarakat semakin ingin memeriahkan dan mengingat sejarah perjuangan para pahlawan yang sudah mati-matian dan susah payah mendapatkan kemerdekaan, namun dengan cara yang menyenangkan. Lalu, dibuatlah lomba 17 Agustus ini. Tapi perlu kalian ketahui, kalau lomba 17 Agustus yang mungkin sering kalian ikuti, ternyata memiliki makna tersendiri loh. Tidak hanya semata-mata untuk hiburan dan juga seru-seruan, tapi ada sejarah dan makna yang tersirat di balik lomba 17 Agustus tersebut. Penasaran seperti apa? Yuk simak makna lomba 17 Agustus berikut ini. Yang pertama adalah lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang dapat dikatakan sebagai lomba salah satu 17 Agustus yang paling seru dan banyak ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak? Aturan lombanya tergolong sangat sulit dan hanya bisa dimenangkan oleh orang-orang yang jago memanjat. Aturannya, peserta diwajibkan untuk memanjat bambu yang tingginya kurang lebih 10 meter dengan badan yang dilumuri oli. Coba kalian bayangkan, keadaan badan yang sudah dilumuri oli tentu sangat licin kan? Dan kalian perlu memanjat bambu tinggi bersama peserta lain untuk mendapatkan hadiahnya. Walaupun tergolong sangat sulit, banyak sekali orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba ini. Di zaman ini, hadiah yang diberikan untuk lomba panjat pinang bisa berupa TV, rice cooker, kipas angin, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, tidak heran jika banyak orang yang antusias untuk mengikuti lomba ini. Namun, tahukah kalian sejarah dari lomba panjat pinang? Oke guys, lomba panjat pinang sendiri sebenarnya adalah lomba 17 Agustus yang bertujuan untuk mengenang pahitnya zaman penjajahan Belanda. Lomba ini dibawa oleh para penjajah Belanda ke Indonesia. Lomba panjat pinang ini diadakan ketika ada pesta pernikahan maupun acara besar. Namun,
Pesertanya adalah pribumi yang saat itu sulit memenuhi kebutuhan pangan maupun sandang. Diadakanlah lomba ini oleh Belanda untuk pribumi, untuk merebutkan beras, pakaian, maupun hadiah lainnya. Waktu kecil, mungkin kalian pernah kan ikutan lomba 17 Agustus yang satu ini? Lomba makan kerupuk merupakan salah satu lomba 17 Agustus yang wajib diadakan tiap tahunnya di berbagai daerah seluruh Indonesia. Aturan dalam lomba ini adalah kerupuk diikat dengan tali yang tipis atau tali rafia, lalu digantungkan secara sejajar dan ditempatkan lebih tinggi sesuai dengan tinggi badan masing-masing peserta. Sejarah dari lomba makan kerupuk ini cukup miris, karena merupakan simbol keprihatinan zaman dulu di mana rakyat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia hanya mampu memakan nasi dan kerupuk. Lomba yang ketiga adalah lomba balap karung. Lomba ini juga tidak kalah seru dan mengundang tawa penonton maupun peserta. Sebenarnya, aturan permainannya cukup simpel, namun sulit ketika dilakukan, karena kaki peserta harus diselimuti dengan karung goni. Peserta pun harus berlomba-lomba untuk mencapai garis finish yang telah ditentukan. Sejarah untuk lomba yang satu ini adalah untuk mengingat pada waktu zaman penjajahan Jepang. Saat itu, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan baju yang dibuat dari karung goni. Maka dari itu, kita patut bersyukur bahwa sekarang Indonesia sudah merdeka. Dan untuk saat ini, karung goni banyak dijadikan sebagai bahan tempat kopi, tas, souvenir, dan lain-lain. Seperti ini guys bentuk souvenirnya, cantik kan? Oke guys, next, lomba yang keempat sekaligus lomba yang terakhir adalah lomba tarik tambang. Lomba ini umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Peraturannya, peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang seimbang. Lalu, mereka harus saling menarik dan menahan tali hingga salah satu kelompok harus berhasil menarik tali sampai melewati garis yang telah ditentukan, dan lawannya tidak mampu menahan lagi tali tersebut. Lomba yang satu ini diadakan untuk mengenang keadaan pada zaman penjajahan Belanda yang penuh dengan kerja paksa atau kerja rodi. Salah satu cara mereka menyuruh masyarakat Indonesia melakukan kerja paksa adalah dengan menggunakan tali tambang untuk menarik benda-benda berat. Jadi, itu dia macam-macam lomba 17 Agustus yang pasti sudah tidak asing lagi buat kalian. Ternyata, di balik lomba 17 Agustus yang diadakan, terdapat makna yang begitu dalam dan mengenang jasa para pahlawan dan juga masyarakat yang hidup pada zaman penjajahan. Semoga kedepannya lomba Agustusan ini tidak hanya menjadi ajang untuk seru-seruan, namun bisa menjadi sebuah momen di mana kita bisa menghargai jasa rakyat Indonesia dahulu dan juga lebih bersyukur dengan keadaan Indonesia saat ini. Silakan ketik di komen lomba apa saja yang kalian ikuti pada Dirgahayu. Silakan ketik di komen lomba apa saja yang kalian ikuti pada Dirgahayu Indonesia yang ke-75 ini, dan hadiah apa saja yang kalian dapatkan dari lomba itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk share ke teman kalian supaya mereka tahu apa yang kalian ketahui. Dan juga klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bye-bye.